Halo Sobat One Pride, di program Tangan Baik kali ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, yaitu di kediaman Sutikno, The Mega Dragon, petarung One Pride di divisi atomweight. Nah, seperti biasanya di program Tangan Baik kali ini kita akan mencari teman-teman kita yang kurang beruntung, dan nantinya bersama Sutikno kita akan menggali inspirasi dari mereka dan juga membagikan sedikit rezeki di bulan yang penuh berkah ini. Let's go! Assalamualaikum. Wih, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersihin motor nih. Iya, ini. Mantap. Sambil istirahat. Ngabuburit. Lagi bulan puasa. Oh iya, Bang. Oke. Nah, maksudku seperti yang udah kita obrolin sebelumnya, di program Tangan Baik kali ini nanti kita akan mencari teman-teman kita yang kurang beruntung, Iya, Bang. menggali sosok inspiratif dan juga membagikan sedikit rezeki di bulan yang penuh berkah ini. Nah, mungkin teman-teman One Pride di sini juga banyak yang belum tahu bahwa Mas Sutikno selain menjadi petarung One Pride di divisi atomweight, juga pernah menjalani profesi yang lain ya, Bang? Iya, seperti jualan roti, Bang. Ya. Boleh ceritain, Bang, pada saat itu profesinya apa aja, Bang, sebelum menjadi petarung tangguh seperti saat ini? Dulu pernah jualan roti keliling, juga pernah jualan kue bantal, juga pernah jualan gedok lindri, juga pernah bangunan, pernah cleaning service, OB juga pernah semua, Bang. Nah, pada saat itu sebelum mengenal bela diri ya? Iya, Bang. Boleh ceritain sedikit Mas Sutikno ketika menjadi penjual roti pada saat itu di tahun berapa dan seperti apa pada saat itu Mas Sutikno? Kalau dulu pertama kali jualan roti itu waktu tahun 2009 sampai 2010. Terus pulang, terus berangkat lagi jualan lagi itu kue bantal pada tahun 2017 sampai 2018. Setelah itu saya berlatih bela diri di Usunaga Awan Gorjiraja. Setelah itu saya audisi One Pride, lolos di 16 besar, terus saya bisa bermain di One Pride. Sampai akhirnya menantang sabuk atomweight ya pada saat itu, tapi sayang waktu itu belum rezeki ya. Belum rezeki, belum beruntung. Nah, ketika menjual roti, Mas Sutikno pada saat itu tantangannya apa aja sih, Mas? Kalau jualan roti dulu tantangannya sih itu kayak ini, Bang, kayak harus habis gitu jualannya, Bang, karena kita menanggung BS. BS itu kalau misalnya expire udah habis, kita ditanggung sendiri, bayar sendiri gitu. Oh, masa expire ya, Pak. Dan roti itu berapa lama ya masa expire? Setahu saya nggak lama ya. Kalau expire itu sekitar 4 sampai 5 hari. Terus kita harus target itu harus habis dalam waktu itu. Misalnya kita ambil berapa gitu, kita harus habis sebelum expire gitu. Itu tantangannya yang harus dikejar. Berarti kalau nggak habis itu masuk itu yang menanggung ya? Iya, ditanggung dan bayar sendiri. Nah, kalau boleh tahu pada saat itu pendapatan berapa dalam sebulan? Dalam sebulan dulu waktu 2009 tuh nggak ada 1 juta, Bang, sebulan. Karena kita nanggung BS kalau ada sisa gitu. Kadang ya jualan nurun, kadang naik itu. Sebulan nggak sampai 1 juta. Maaf, apakah pada saat itu sudah cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari Bang Sutikno nih? Kalau dulu waktu itu ya nggak cukup sih, Bang. Kadang cukup, kadang kurang gitu, Bang. Tapi karena saya dulu bisa ngirit ya sedikit-sedikit ada sisa itu, walaupun berapa ratus bulan itu. Ya, yang penting semangat terus ya ketika melawan berjuang seperti itu ya. Iya, Bang. Ternyata emang fight itu nggak cuma di oktagon ya, tapi di fight sesungguhnya ya di ini ya, di dunia kehidupan ya Bang Sutikno. Bang Sutikno, sambil kita bercerita lebih banyak nih, boleh saya lihat-lihat kan, ini kayaknya seru nih, asri ya. Mas Sutikno, di sini saya lihat nih banyak motor, ada juga lapangan nih. Kalau latihan di sini gitu? Kalau di sini tuh tempat tinggal saya, Bang. Tempat kumpul sama teman-teman, tempat bermain, dan juga kadang bisa buat olahraga juga, buat latihan sendiri. Buat padding-padding gitu ya? Buat padding-padding, buat situ-situ juga bisa di sini. Nih boleh gak kalau kita lihat-lihat ke dalam, ngeliat tempat tinggalnya Mas Sutikno, terus pengen tahu sih Bang Sutikno tinggal sama siapa aja begitu? Oh, boleh, Bang. Di sini ada Pipit Prihatin juga. Oh, ada Mas Pipit ya, petarung di One Pride di divisi atomweight juga ya, satu kelas ya? Satu kelas ya. Oke, siap, kita lihat ke dalam. Oke, Bang. Belakang juga ada kamar itu, ada kamar saya, ada kamar Pipit, ya, ada kamar teman-teman. Kalau ini tempat nongkrong, tempat duduk, kadang buat shadow juga kalau pengen latihan di sini. Ini shadow di sini. Shadow di sini bisa, Bang. Nah, Mas Sutikno, balik lagi ke kisah Mas Sutikno pada saat itu. Tadi kan kita berbicara tentang
ketika menjual roti ya tantangannya masa expire tersebut ya, dan juga pendapatan per bulan ya untuk menjual roti ya. Terus Mas Sutikno pada saat itu apalagi sih tantangannya, apakah ketika musim hujan atau gimana gitu, itu berarti Mas Sutikno mendorong roti atau naik sepeda Mas? Kalau dulu itu digoes Bang, Digoes kayak becak gitu Bang jualannya. Tantangan yang lain memang kalau panas Bang, kalau di jalan tuh kalau panas wah nggak kuat. Kalau hujan justru malah semakin enak Bang. Kita berteduh sebentar, udah sejuk kita jualan itu bisa malah laris. Oh malah gitu ya, tapi emang harus berteduh dulu baru, tapi banyak peminatnya ketika musim hujan malah roti? Malah lebih banyak, kalau panas malah kita udah panas kadang lakunya juga agak susah Bang. Jadi posisi sejuk lah gitu. Terus ngomongin soal masa expire tadi, Bang Sutikno pada saat itu pernah gak sih yang kayak dalam 1 bulan tuh banyak yang nggak laku, jadi roti-roti basi dan Bang Sutikno harus mengganti roti tersebut? Kalau itu pernah Bang. Jadi bulan ini kayak nombok, alhamdulillah bulan kedepannya ada untung buat nutup kembali gitu. Dulu saya kerja 1 tahun, cuman bawa duit kurang lebih 1,5 juta Bang. Hampir setahun saya bawa duit 1,5 juta itu. Berarti kalau dibagi 12 tuh nggak nyampe sekitar 100.000 per bulan, 100.000 lebih ya, 120 ribuan. Kadang bulan ini untung lebih 1 juta, kadang bulan besok ada nombok gitu Bang. Jadi muter-muter gitu adalah Bang. Nah ini inspiratif banget nih kisah Bang Sutikno nih. Bang Sutikno mungkin bisa kasih tahu ke teman-teman pencinta One Pride nih, ketika di masa seperti itu mindset apa sih yang Bang Sutikno punya gitu, semangat dalam hati apa yang sampai akhirnya Bang Sutikno bisa menjadi petarung MMA seperti saat ini Bang? Bisa dikasih tahu ke kamera Bang. Kalau semangat saya dulu ya pengen berprestasi aja. Pengen berprestasi, pengen membanggakan kedua orang tua, terutama dan pengen hidupnya lebih maju, lebih sukses dan bisa hidup lebih berkualitas aja lah. Amin, amin, mantap Bang. Nah tadi saya lihat di situ ada tulisan Jateng Pride, berarti orang tua di Jawa Tengah ya Bang ya? Jawa Tengah ya, di Kampung Kendal sana Bang. Di Kampung Kendal ya? Ya. Suka kangen nggak Bang sama orang tua? Pasti kalau Pasti kangen lah ya. Bang ya. Nah ini Lebaran rencana nanti mudik? Insya Allah pulang. Nah biasa kalau kangen sama orang tua di sini Bang Sutikno gimana tuh Bang? Video call kah atau gimana? Kadang ya video call, kadang cuman sekedar WA gitu. Kadang telepon biasa gitu Bang. Cuman kadang disuruh pulang terus karena orang tua kangen ya, nanti nanggung Lebaran gitu. Sekalian lah. Oh biasa setahun sekali ya? Ya, enggak, pulangnya itu setahun ya bisa berapa kali lah, kayak karena saya itu fleksibel waktunya Bang. Kalau pengen pulang ya tinggal pulang gitu aja. Lumayan sering ya? Iya, Alhamdulillah ya. Oke, Bang Sutikno, sekarang kita akan mencari teman-teman yang tadi sudah kita bicarakan, teman-teman yang membutuhkan. Mungkin juga nanti kita mencari penjual tukang roti juga, dan Bang Sutikno nanti bisa mengulik kisah inspiratif dari beliau. Siap, dan juga membagikan sedikit rezeki di bulan Ramadan yang berberkah ini. Siap. Nah, Mas Sutikno, tadi saya lihat ada sosok bapak-bapak yang cocok untuk kita kulik inspirasinya dan juga kita bagikan rezeki di bulan Ramadan ini. Oke, siap Bang. Ada roti apa aja Pak? Ya komplit Pak. Komplit. Iya. Ada coklat, ada nanas, ada pisang, ada susu, ada kelapa, Oh, ada kacang. roti tawar berapaan Pak? Satunya 13 Pak. Dua aja ya. Yang mana Pak? Ini. Bawa sana aja dulu. Bawa masuk. Ya, buat pesen Ini ya. yang bawa masuk. Ya udah, ya. Sini apa Pesan ya, sama? ya buat ini biar enggak biarin nggak apa-apa Pak. Bapak, ini jualan dari jam berapa Pak?
Biasanya satu saya setengah 4. Tadi jam 3 kurang langsung ke sini. Ini baru Bapak beli. Kalau ini buat berapa lama Pak? Palinnya 3 doang, 3 hari doang. 3 hari ya. Kan nggak ada bahan pengangkat. Ini ngambil di mana Pak? Ngambil di Kampung Sumur. Ada bosnya. Udah berapa tahun jualan Bapak? Dulu saya waktu bujangan ya, kabarnya di Cipinang Jagal ya ada, kalau nggak salah ya 10 tahun lebih lah. Langsung pindah ke Buahan, dapat gedung G3. Ya minimalnya hampir 10 tahun lah. Nah, terus ke sini di Kampung Sumur saya udah nikah. Sampai sini hampir 10 tahun lebih, 10 tahun lah. Jadi untuk ini Pak, penghasilan gimana Pak? Selama Sekarang nggak kayak dulu, banyak keuntungan 50 juga susah. karena puasa itu ya Pak? Iya susah. Bukan puasa, bukan hari biasa sama. Tapi kalau misal ini ada sisa atau udah expire itu dibayar sendiri atau? Udah ini termasuk saya ngambil dulu, Oh, terus misalnya selakunya lah, lakunya berapa biji, misalnya ada sisa ya besok lagi jual, terus lagi sama bos gitu. berarti kalau Nggak semua. expired itu nggak nanggung ya Pak ya? Iya, Bisa kalau udah bila tanggalnya ya udah buang gitu. Paling minimal ya kalau kayak gini paling kalau coklat kuat 4 hari, kalau susu mah 2 hari doang, soalnya agak lembek. Tapi alhamdulillah ya Pak ya, yang penting masih ada aja yang beli. Iya, ya masih Pak. Bapak asal mana Pak? Saya aslinya Pekalongan Jawa. Oh Jawa, Iya. sama itu loh yang Jawa nih di Pekalongan. Kalongan. Kalau waktu bujangan kan nggak, maksudnya nggak punya beban ya, bebas. Dapat duit nggak duit bebas. Kalau kita udah punya tanggungan sedih Pak. Kalau nggak dapat duit, kadang-kadang aduh nangis Pak. Iya sih Pak. Jadi kalau puasa berarti agak menurun ya Pak ya? Iya, ini juga nih Pak, kalau nggak percaya. Nggak punya duit. Sekarang 1 minggu anak minta duit, kita belum punya duit, pusing. Tenaga udah capek di sini udah lama, pengen pulang. Yang penting nggak usaha ya Pak ya? Iya, ya rezekinya segitu. Billahi ta'ala. Ini mudah-mudahan bulan puasa ya pokoknya di Kalau udah di kabulkan sini dan nggak punya duit Pak. Iya, anak sekolah sangunya sekian-sekian, kalau nggak punya duit kita yang nangis di hati Pak, nangis hati. terus lebaran pulang kampung Pak. Nah insya Allah ya pinjam-pinjam lah, kalau dapat buat ongkos. Ya mudah-mudahan ada lah, pasti ada Iya. jalan Pak kalau Insya Allah kita pinjam-pinjam dapat ya. dapat lah demi anak istri. Kalau lebaran di sini sedih. Lebaran kurang berapa hari? Ya tahu nih jualan kayak gitu palingnya besok. Nggak kuat jualannya. Nah keuntungan 50 juga susah. Kalau dulu saya Pak jualan roti ini nanggung BS Pak. Dulu pernah jualan roti. Ini nanggung enggak BS. termasuk udah saya beli Keluarganya di sini atau di di kampung? kampung. Kalau di sini saya nggak mampu Pak. Paling minimal saya cepet nggak cukup. Ini juga lecet Pak, punggungnya lecet semua. Kalau nggak kasihan sama anak juga udah mental. Nah yang lain teman saya tahu udah pada pindah pakai motor sih. Tapi saya lah sama-sama jual roti, kalau ada rezeki ya dapat. Ini misalnya dapat untung Pak, misalnya dapat untung 50 atau kurang itu kalau soal makan beli sendiri atau Ya beli lah. Beli. Beli. Terus Iya. sisa Untung nggak berapa? untung, tadi nggak untung, ini roti ngambil malam, belum kesotot sama bos belum, belum dapat duit, Oh, berarti nggak dapat makan dari bos dulu. belum nggak makan sendiri. Misalnya 50 ya pasti. Nanti kalau sebulan biasanya dapat berapa Pak? Ya nggak pasti, kalau lagi rame ya setengah bulan, kadang-kadang ya 400 bulan. 400 kebutuhannya lebih sih dari situ.
kadang-kadang kalau lagi enak 700 nggak nyampe setengah bulan nggak, paling seminggu juga nggak nyampe. Pulang kampung naik apa Pak? Tahu ini bis berapa? Nggak belum nanya tiketnya. Biasanya kalau udah tanggal 25 ya hampir 300. Ya, 300 lebih. Saya tadi lihat teman saya di pos-pos itu di agen tiket tanggal 25 sampai tanggal 31 katanya 330. Saya kan bingung nggak dapat biasa. Kalau dulu saya jualan rotinya itu kayak becak itu Pak, jadi Oh, yang kue. becak, yang hijau. Ya, tapi kalau pikul ya Sebelum belum pernah. Kayaknya berat Pak. Ya kalau nggak biasa Berat ya. banget ya Pak ya. Waduh, Udahnya pedes. lumayan juga Pak. Wih. Waduh. Berat banget Pak di sini. Jadi kerasa ya di pinggul ya. Semua latih semua. Di sini Pak sambil itu Pak. Puasa kan Pak sekarang? Alhamdulillah. Walaupun kita diberi sisa setelah senang. Ya. Duduk sini Pak sambil nyantai. Tapi ya dulu sama Pak. Iya. Saya dulu bulan ini kadang dapat, bulan besok nombo, akhirnya tabungannya buat nombo, kadang perputaran juga. Sekarang yang nyari misal jualan. Nyari 200 yang malam juga nggak dapat, ini belum untung nyari makanya lakunya. Misalnya kita dapat duit 200, kita belum dapat untung. Untung. Paling cuman buat makan-makan doang. Capek. Kadang-kadang keliling malam juga nggak ada yang beli, sepi, nggak ada yang bangun. Dulu mah nggak, paling setengah bulan puasa udah mental. Dulu saya kalau jualan Pak, bang buntu pun saya masukin Pak, jadi saya Ya, jual. kalau supaya ada yang Siapa tahu ada yang mencari-cari. Soalnya kalau di jalan raya itu kadang Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Halo Pak, saya Pak Pak. Segitu. Wis. Apaan? Gimana Pak? Iya Pak, kita ngobrol sedikit Pak. Iya. Di apa kamu ada anak istri? 2. Anak 2. Yang satu yang gede sekolah MTS kelas 1. Oke. Yang kedua 4 tahun masih kecil, anaknya 2. Nah terus Pak, kalau lagi nggak ada keuntungan di gini bagaimana Pak? Ngirim uang ke rumah? Ya, makanya saya juga sedih kalau kita kan setiap kita sholat sedih, nangis di hati Pak. Setiap wahid pengen butuh jajan, anak bini makan, jajan apa-apa gitu. Kadang-kadang ngebon-ngebon itu jajanan di kampung dipakul. Ini 1 tahun belum bayar, hampir 2 juta. Di kampung ya Pak? Iya, bon-bon lauk pauk supaya 1 tahun udah ditegur sama yang penjual, belum bayar, kita pusing. Hampir 2 juta lebih. Hampir 2 juta lebih. Iya. Ada juga bon-bon lainnya Pak di Jakarta Pak? Di sini alhamdulillah tah nggak punya utang di sini. Alhamdulillah ya Pak. Kalau punya utang sama temen tah nggak masalah, sama-sama temen. Pak, saya boleh coba? Ya, Nih. silahkan. Pak, coba. Ini berapa kilo nih Pak? Nggak tahu itu. Berat juga Pak ya? Lumayan. Lumayan ya? Juga ini kalah, bumbunya kalah semua nih lecet. Lancar? Kalau bapak nggak baca ini buka. Dua. Tuh. Oh iya. Bapak setiap hari berkeliling ini berapa lama Pak? Maksudnya berapa jam muter pikul Ini ini? biasanya kita lewat sini, ini pengen lewat sini aja. Heeh. Biasanya lewatnya saya paling mentok hampir nyampe Pulau Jae. Oke. Itu biasa berapa jam Pak? Pikul ini? Ya kalau bulan puasa kita kan puasa Pak, lemes. Kalau puasa kita nggak kuat panas ya. Kalau hari biasa kan kuat panas nggak apa-apa, kita pengen minum. Kalau puasa kan kita habis sholat 3:30 langsung kita keliling.
pulang mau kita buka jam 6. Pak, saya mau beli dong satu Pak. Ya. Yang roti tawar aja Pak. Tadi Mas Sutikno udah cerita banyak juga Bapak? Iya, Udah. Yang borong. Berapa ini Pak? 13 Pak. 13.000. Pak, ini Pak, kita dari One Pride MMA. Ini ada rezeki buat Bapak di bulan Ramadan ini Pak. Ini benar Pak? Iya Pak. Gimana ya? Hah? Ini beneran? Iya Pak. Beneran masuk Pak? Insya Allah ini Pak ya. Pak, mudah-mudahan berkah ya Pak ya. Amin. Buat Bapak Amin. bisa juga donasi bantuan di kampung, bisa juga untuk bertemu sama keluarga di Pekalongan ya Pak. Tapi masih lagi Pak. Iya. Rasa apa? Rasa pisang ada Pak? Pisang ada Pak. Nah, ini Pak ada tambahan lagi buat Bapak Pak. Enggak Pak, udah banyak nih Pak. Udah banyak. Pak, ini rezeki deh. Rezeki Bapak di bulan Ramadan ini Pak. Udah masuk banyak Pak. Allah. Kalau boleh buat Bapak. Semoga berkah ya Pak ya. Bapak semoga berkah barokah dan bisa buat pulang kampung besok dan bisa buat keluarga dan istri. Insya Allah berkah Pak. Baik Pak. Apa yang dirasain Pak? Sedih Pak. Sedih. Bikin anak ini Pak. Setengah bulan kan dia ini Pak. Punya duit. Biasanya kalau lagi hamil 400 tidak ada 3 udah habis. Nilainya setengah bulan. Nggak lama. Baik Pak. Ya, Sukses selalu Pak. Amin. Insya Allah di bulan Ramadan ini Pak ibadahnya Amin. lancar, diberkahkan terus rezekinya Pak. Salam buat keluarga, sehat selalu Pak. Amin. Semoga perjuangan Bapak dan Amin. Abdul ini untuk berjuang untuk keluarga Amin. diberkahi oleh Allah. Terima kasih Pak. Semoga berkah ya Pak ya. Sampai ketemu Pak. Mas Sutikno, Iya Bang. bagaimana kesannya nih udah ketemu dengan Pak Udin? Tadi kayak ngobrol banyak, boleh diceritain ke teman-teman Sobat One Pride? Kesannya itu ya sangat mengesankan dan saya kasihan juga karena jualannya itu sangat turun sekali katanya. Pas waktu puasa ini jualannya sangat drop lah. Kadang cuma laku berapa biji doang. Ya. Nah kalau misalkan dari cerita Pak Udin sendiri, dulu Mas Sutikno kan juga sempat berjualan roti nih. Iya. Apakah ada kesamaan cerita Mas Sutikno? Kalau kesamaan nggak ada ya, cuman kalau dia itu fokus salah satu jualan Bang. Misalnya roti itu sampai 20 tahun katanya. Kalau saya kan ganti-ganti. Seperti saya jualan roti 1 tahun, ketuk lindri 1 tahun, kue udading 1 tahun. Jadi kesannya itu apa? Saya itu ganti-ganti kayak ganti ke OB, ganti ke cleaning service dan lain-lain itu ganti-ganti. Nah tapi tadi dari berkaca dari pengalamannya Pak Udin ketika berjualan sepi, Mas Sutikno juga pasti sempat merasakan ya tadi Iya. juga udah cerita ketika sepi roti jadi expire gitu ya, basi terus harus mengganti. Itu apa sih yang dirasakan ketika kondisi seperti itu? Kalau rasanya itu ya kepikiran terus Bang, apalagi kita banyak butuhan ya sama keluarga, ya kan. Sedangkan sebentar lagi mendekati Hari Raya Idul Fitri Bang, kalau nggak ada pemasukan sama sekali, butuh ongkos, butuh nyenengin keluarga, jadi
nggak ada Bang. Tadi dia bilang itu sangat menurun drastis, dan ini buat pulang kampung aja belum ada, dan pengen malah pengen minjem gitu Bang. Malah pengen cari pinjaman gitu. Sedangkan utang di kampung dia udah banyak, malah pengen cari pinjaman lagi buat pulang kampung gitu Bang. Itu menurut saya ya kasihan lah. Ya mudah-mudahan, dan alhamdulillah berkah dari tim One Pride dapat rezeki untuk bisa Amin. pulang kampung gitu Bang. Nah, Mas Sutikno, ada pesan untuk sobat-sobat One Pride ketika tadi Mas Sutikno punya pengalaman sama dengan Pak Udin, mulai dari jualan roti, pernah beralih ke profesi lainnya, akhirnya sampai saat ini sekarang menjadi fighter One Pride ya. Ada pesan-pesan buat sobat One Pride agar tetap semangat berjuang gitu, walaupun banyak rintangan yang menghadang di dalam hidup. Silakan Mas Sutikno. Ya kita hidup harus bermimpi setinggi mungkin. Ya kita harus berani berimajinasi, harus berimajinasi tinggi, dan harus kerja keras berjuang. Kalau kita tanpa perjuangan, tanpa pergerakan, menjadi halusinasi. Kita harus bekerja keras, berjuang, dan meraih tujuan. Karena kata pepatah Jawa itu teken, tekun, tekan. Tekan itu pegangan ya, pegangan, entah itu skill, entah itu ilmu atau doa. Dan kita lanjut ke tekun. Kita tekun itu disiplin, rajin, semangat, dan lanjut ke tekan. Kita akan sampai dan berhasil dan sukses. Itu tekan, tekun, tekan itu kata-kata Jawa. Luar biasa wisdom word dari Sutikno The Mega Dragon. Saya Muhammad Rizata dan Saya Sutikno Mega Dragon. kami pamit undur diri, dan saksikan episode Tangan Baik di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.